illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, ya. Salah satunya nikmat untuk belajar bersama, ya. Nikmat untuk memperoleh ilmu di pagi hari ini. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang kepada Dr. Kurnia Widyastri dan kepada teman-teman Hikari Parenting School. Insya Allah, sebelum dimulai, saya akan membacakan biodata, ya, dari Dr. Kurnia sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Kurnia Widyastri, tanggal lahir Palembang 24 November 1979. Status menikah, baru 3 anak. Alamat Karah Indah 3, Blok L 27, Surabaya. Pendidikan formal SNPN 12 Surabaya, SMA 5 Surabaya, FK Hang Tuah, dan pengalaman organisasi yaitu sebagai Sekretaris Sekolah Ibu Jambangan, Ketua Muslimah Sunisfed tahun 2019 sampai 2020. PAZTI dibacanya Paziti. Ya, dokter ya. Tahun 2019 sampai sekarang. Dokter Brigade Siaga Bencana RSUD Dr. Stomo tahun 2006 sampai 2015. Trainer BLS Dr. Stomo. Moto sebaik-baik manusia. Cempaka Putih Permata Jambangan. Dr. Stomo, Masya Allah. Barakallah Dr. Kurnia. Ya. Pada pagi hari ini adalah pengobatan akhir zaman. Ya. Saya tentang pengobatan akhir oleh Al-Quranul Karim, ya, metode pengobatan Islam, ya, secara Islami, dalam berkenalan saja kepada Dr. Kurnia, saya persilakan. Saya bisa share screen ya. Kalian bisa jadikan Dr. Kurnia co-host, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran nggih? Kedengaran, dokter. Ya, tadi kok suaranya jenengan kok putus-putus ya? Sinyal saya atau memang? Sepertinya sinyal saya, dokter. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wallazi arsala rasulahu hudal haqqi yuzhiru 'ala dini wa kana musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nabi abada. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersua kali ini ya. Mungkin karena zamannya online hanya kita baru bisa bertemu dengan online ya. Semoga lain kali kita bisa bertemu dengan offline karena insya Allah COVID-nya sudah miber. Ya. Sehat semuanya ibu-ibu. Ini ibu-ibu semua ya, nggak ada apa-apa kan ya? Alhamdulillah sehat, dokter. Sehat, dok.
Alhamdulillah. Jadi bersyukur sekali saya bisa hadir kali ini ya dalam komunitas Hikari ya. Saya ditanya teman-teman saya itu komunitas apa ya? Ya pokoknya komunitas kepenting lah gitu. Saya juga kurang paham ya. Jadi tapi saya senang sekali ya bisa berbagi di sini sharing tentang suatu ilmu yang Masya Allah ya. Benar-benar ilmu yang memang masih baru ya, masih baru dan memang baru muncul itu 2017. Tapi alhamdulillah manfaatnya luar biasa sekali untuk umat ini. Dan memang kenapa kok mungkin agak menakutkan ya, kok namanya pengobatan akhir zaman gitu ya, medeni gitu ya, seolah-olah kok kayak udah mau kiamat aja ya. Jadi memang foundernya Ustadz Haris Mujahid ya, itu beliau mengatakan kalau nanti ketika di akhir zaman itu sudah tidak ada besi. Jadi kalau sudah tidak ada besi, otomatis sudah tidak ada alat operasi, tidak ada rumah sakit, tidak ada USG, tidak ada apa, bahkan obat pun tidak ada karena pabriknya tidak ada. Terus kalau kita sakit gimana? Gitu ya. Kalau kita sakit berarti harus zikir aja, diem aja gitu ya. Apakah seperti itu ya? Tidak juga. Makanya kenapa kok salah satu penyebab kenapa kok ini disebut sebagai pengobatan akhir zaman karena salah satu moto dari PAZ adalah tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Jadi diharapkan nanti setiap muslim itu bisa mengobati dirinya sendiri. Jadi sakit apa gitu ya, sakit mah misalnya, oh tidak pun pakai obat, sudah tinggal lakukan gerakan yang bisa menyembuhkan diri sendiri, selesai. Dan itu saya rasakan sendiri ya, betapa dulu saya kalau punya mah itu sering kemana-mana mesti bawa obat mah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah bawa obat lagi, jadi tinggal lakukan gerakan mandiri, sudah selesai mahnya ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya, makanya kenapa kok sebut pengobatan akhir zaman, nanti di akhir zaman, kalau bisa semua muslim itu bisa mengobati dirinya sendiri. Dia bisa mengobati keluarga sendiri tanpa obat, tanpa alat. Jadi, insya Allah seperti itu. Jadi jangan merasa takut ya dengan kata-kata akhir zaman. Oh, seperti mau kiamat gitu ya. Enggak. Jadi insya Allah tujuannya adalah seperti itu. Nah, kenapa kok muslim? Jadi Masya Allah ya, jadi nanti pelatihan PAZ itu hanya boleh diikuti oleh muslim dan muslimah saja. Kenapa? Karena nanti banyak sekali wahyu-wahyu yang diturunkan dari situ dan memang inspirasinya dari Al-Quran, nanti kita bahas ya. Jadi dan kalau misalnya non muslim ikut itu nggak akan nyampe ilmunya. Kenapa? Karena berasal dari wahyu. Ya, dan memang Masya Allah kita semoga dengan salah satu wasilah terapi ini itu bisa menguatkan generasi muslim dan bisa melahirkan generasi muslim yang lebih kuat lagi, insya Allah seperti itu. Oke, nah kita mulai ya. Jadi selama ini yang kita pahami sehat itu adalah pilihan. Ya, jadi kan selama ini kita sejak kecil sudah waktu lahir kita kasih ASI gitu. Itu kan pengen supaya bayi-bayi kita atau anak generasi kita kan jadi generasi yang kuat ya. Hingga kita kasih ASI gitu. Terus gimana yang nggak bisa kasih susu formula? Nah itu ada kelemahan di mana susu formula itu memang banyak resiko yang ditimbulkan dibandingkan dengan ASI gitu ya. Terus kalau misalnya kita pengen mendidik anak-anak kita untuk sehat, maka pilihlah mereka makan yang baik gitu ya. Jangan suka kasih permen ya, kebanyakan kalau memang dia suka susu gitu ya, makan enggak mau makan, atau misalnya ini enggak mau makan tapi gemuk, iya jajannya terus gitu. Jadi itu adalah pilihan yang kita awali sejak kita mendidik anak-anak kita. Ya, kita pengen mendidik anak kita ke depan itu menjadi pribadi yang kuat, atau kita memanjakan mereka dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Itu pilihan, dan itu berefek pada kedepannya. Gitu ya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang sehat. Ya, nah ini yang mungkin selama ini kita tahu ya. Oh, penyakit-penyakit itu sekarang banyak ya. Jadi bahkan umur 25 tahun itu sudah punya banyak yang penyakit sakit darah tinggi. Kenapa gitu ya? Ya mungkin salah satunya karena sejak kecil makannya sudah tidak bagus gitu ya, atau jarang olahraga, main HP terus sekarang kan ya, anak milenial sekarang kan main HP terus ya, pulang main HP, udah jarang keluar rumah, jarang kena sinar matahari gitu ya, jadinya otomatis motornya juga tidak terasa, hingga banyak sekali penyakit-penyakit yang di usia muda itu sudah ada gitu ya. Yang selama ini kita tahu kan penyebabnya karena itu ya. Nah, ini penyebabnya ya. Entah itu karena makan tinggi kalori, entah itu karena makanan yang sekarang yang banyak ya generasi micin ya, termasuk kita juga. Generasi micin, terus kurang makan buah, sayur, apalagi olahraga juga kurang. Kemudian kita
sering ngempet pipis atau kurang olahraga sehingga sering jarang berkeringat, itu juga salah satu penyebab ya, salah satu penyebab sakit gitu yang selama ini kita tahu gitu ya. Jadi secara biokimia kita ini sudah tahu semua gitu, cuma sharing aja. Nah, ya itu tidak sehat jelas ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sebagai mencetus ya, di mana kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu akan melahirkan keadaan kesehatan yang tidak bagus juga ya. Makanya berlemak, biasanya tidur larut malam, itu saya ya. Terus suka jarang olahraga, ya kurang istirahat juga, itu juga nanti akan mempengaruhi kesehatan kita. Itu yang selama ini kita tahu. Nah, tapi ada beberapa. Mungkin kita di sini ada yang sehat, saya sudah makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga rutin gitu ya. Kemudian sudah berpositif thinking, pokoknya gaya hidup sehat banget gitu ya. Kira-kira kenapa kok masih sakit? Mungkin ada yang mau memberi komentar di sini, kita sharing aja ya. Kenapa kok masih bisa sakit? Pola Ada hal lain? pikir. Pola pikir, Dok. Apa lagi? Ada lagi yang bisa memberi komentar? Itu gaya hidup sehat ya sudah. Saya pola pikir sudah bagus, saya tidak pernah sudah orang ya. Tapi kakek utang lah. Penyakit hasad. Stres Dok, stres. Iya tadi ya, terlalu banyak mikir utang. Jangan utang. Tapi itu hal-hal yang membuat kita selama ini kita tahu mungkin karena stres. Memang kalau dari segi kedokteran 99% penyakit adalah karena stres. Gitu ya. Tapi masih ada yang nyangkal juga, saya nggak stres kok, tapi kenapa masih sakit gitu ya? Kenapa kok masih ada kanker? Kenapa kok saya? Jadi tipikal tipe A biasanya itu muncul hal seperti itu gitu ya. Jadi dia sudah jaga pola hidup, makan organik, waduh, terus minum susu tiap hari, terus olahraga rutin tiap hari, jogging gitu ya. Pola pikirnya sehat gitu ya, dia tidak pernah merasa stres gitu ya. Tapi kenapa masih sakit gitu ya? Ya ujung-ujungnya takdir. Takdir Allah deh ya, memang takdirnya. Tapi ada satu hal yang selama ini tidak sadari, bahwa ternyata pola tubuh kita juga mempengaruhi kesehatan kita. Nah, sini kita lihat ya, beberapa kebiasaan kita yang salah, posisi duduk, posisi mungkin anak SD sekarang bukunya banyak ya, jadinya bawa buku itu satu tas itu isinya bisa 5 kilo, ya, padahal dia beratnya masih 15 kilo gitu ya, Masya Allah. Jadi itu juga termasuk. Terus posisi duduk ya, jadi anak SD kalau kita lihat anak kita posisi duduknya ketika belajar hati-hati, lihat apakah dia lurus atau miring. Ya beberapa kasus yang saya temui yang skoliosis itu karena posisi duduknya miring gitu ya. Jadi ketika nulis itu dia miring gitu, hanya ya udah punggungnya otomatis miring. Dan itu ternyata efeknya tidak hanya kepada tulang saja tapi juga ke organ-organ yang lain. Posisi mungkin di sini ada yang pernah salah kejepit ya, habis ngangkat galon gitu makluk gitu, ada? Ngacung. Yang pernah merasakan sakitnya derita salah kejepit ya, kita bilang kejepit. Ya, ada yang pernah? Ya, berarti sini nggak pernah ada yang angkat semua ya. Ya. Alhamdulillah belum Dok. Alhamdulillah. Tangan gitu ya. Atau pas gendong anak gitu ya, pinggangnya langsung sakit. Nah, ini sering dialami makna ini kalau udah anaknya mulai berat gitu ya, terus kita salah gendong, terus kok punggungnya pegel gitu ya, atau misalnya jadi badannya sakit semua gitu ya. Ini mungkin pernah kita alami gitu ya. Jadi posisi tubuh yang salah itu juga ternyata berefek pada kesehatan kita. Biasanya besar. Ya, atau ini pernah kecelakaan. Ada yang di sini tidak pernah jatuh sama sekali? Enggak pernah ya, enggak mungkin ya. Pasti kita pernah jatuh walaupun hadap kesandung ya. Jadi pasti kita pernah terjatuh. Dan ternyata ketika kita terjatuh gitu, itu tidak hanya mengakibatkan nyeri, tidak, tapi ada perubahan posisi pada tulang belakang. Ada perubahan posisi pada rangka tubuh kita. Nah itu ternyata ngefek ke organ-organ yang ada di dalamnya. Kenapa seperti itu? Nanti kita jelaskan. Nah, terus kalau kita sakit, apakah kita selalu minum obat? Ya, jadi beberapa penyakit seperti penyakit kronis gitu ya, itu obat itu bukan untuk menyembuhkan, ya, tapi obat itu hanya untuk mengendalikan. Jadi obat darah tinggi, oh tensinya naik, kasih obat biar tensinya turun. Oh gulanya tinggi, oke kita kasih obat supaya gulanya turun. Hanya mengendalikan, bukan obat, bukan menyembuhkan, gitu ya.
Kecuali kalau infeksi ya, memang antibiotik salah satunya fungsinya untuk menyembuhkan. Ya, jadi pada dasarnya tubuh itu bisa menyembuhkan diri sendiri, gitu ya, dengan cara yang benar, bismillah, gitu ya. Jadi tidak hanya obat. Tadi yang cocok dengan herbal, oke, dengan herbal. Ada yang cocok dengan akupuntur, dengan bekam, dengan pijat. Banyak sekali cara untuk kita menjadi sembuh, gitu ya. Banyak sekali kalau misalnya kita mau hitung mungkin ada ratusan cara untuk terapi, gitu ya, selain obat untuk alternatif. Ya, dan memang tiap orang ada yang ada yang sembuh dengan obat, ada yang sembuh dengan herbal, dan yang sembuh dengan terapi yang lain tuh macam-macam solusinya. Tapi yang jelas obat bukan satu solusi. Nah ini kita perlu kita pahami. Jadi ada beberapa orang yang sudah obat minded gitu ya. Pokoknya obat saya udah mau yang lain itu juga. Ya, memang sugesti seperti itu tidak bisa dimaksakan. Tapi yang jelas kita kembali ke sini bahwa obat bukan satunya solusi, bukan satunya solusi. Di mana Allah memberikan cara yang banyak supaya kita bisa sembuh gitu ya. Nah, di antaranya adalah penyakit ini. Nah, jadi semua penyakit ada obatnya. Kulli da'in dawa wa iza asibu dawa'ud da'i. Baro'a biiznillah. Jadi semua penyakit ada obatnya. Ya, bahkan hatta HIV pun itu juga ada obatnya. Ya. Dan apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maksudnya cocok ya, bisa sembuh dengan obat itu, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Semuanya adalah dari Allah. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sakit, selalu minta sembuhan pada Allah. Ya, kita berdoa dengan doa yang mustajab gitu, yang sering dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Sholat dulu. Jadi para sahabat itu ketika mereka sakit tidak langsung jujuk ke dokter gitu, enggak gitu. Tapi mereka berikhtiar dulu dengan cara mereka minta sama Allah gitu ya. Mereka berdoa pada Allah, sholat 2 rakaat pada Allah, mohon kesembuhan pada Allah. Kemudian sampai mereka hanya sedekah dulu. Mungkin dengan sedekah itu bisa sembuh, sampai banyak istighfar karena mungkin dengan sakit itu Allah ingin membersihkan diri kita dari dosa-dosa gitu ya. Baru kemudian ikhtiarnya ke tabib. Ya, jadi Allah dulu yang didahulukan. Kenapa? Karena yang bikin sembuh itu Allah, bukan tabib. Ya, baru setelah misalnya kita bisa berdoa pada Allah, minta kesembuhan pada Allah, maka mungkin akan ada jalannya. Allah tunjukkan jalan kita untuk ke tempat yang tepat supaya kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi alurnya seperti itu, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik, kita ke dokter dulu, nanti baru kok nggak sembuh-sembuh sih, baru ingat Allah. Ya Allah, kok gak waras-waras gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu, baru ingat. Itu biasanya kayak rata-rata kita seperti itu gitu ya. Jadi kita cari obat dulu, tapi kita lupa bahwa kita harus minta pada Allah. Ya, jadi ketika kita sakit, minta dulu sama Allah, karena semuanya semua dari Allah. Nanti Allah akan tunjukkan jalannya bagaimana cara kita untuk sembuh. Ya, kalau misalnya kok sudah kayak gini, udah ikhtiar macam-macam kok belum sembuh, memang belum waktunya. Kenapa? Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah karatan. Jadi selalu berhusnudzon pada Allah bahwa Allah itu pasti akan menyembuhkan. Kalau memang tidak sembuh, berarti takdirnya Allah bahwa Allah ingin membersihkan diri kita ya, dari segala dosa. Insya Allah itu. Jadi tetap kita berhusnudzon pada Allah bahwa segala penyakit adalah sembuh adalah karena Allah. Ya. Nah, jadi yang sembuh banyak. Ya, ada obat, ada herbal, ada madu. Kemudian itu secara input ya, secara inputnya. Jadi kalau di PAS itu kita secara holistik inputnya kita perbaiki bisa dengan herbal, madu atau raw food atau dengan diet macam-macam lah gitu ya. Memang kalau untuk yang kanker kita ada terapi untuk dietnya. Kemudian sistemnya itu kita perbaiki dengan olahraga. Ya, bisa renang, bisa dengan memanah, berkuda. Ya, Masya Allah. Jadi kenapa kok salah 3 olahraga yang disarankan oleh dalam Islam adalah renang, memanah, dan berkuda. Dan ternyata tiga hal ini itu sangat sehat sekali membuat kita sehat. Ya, dengan renang itu otot-otot kita akan semakin kuat. Ya, mungkin di sini ada yang pernah tahu muslimah sport ya. Ya, setahun yang lalu masih menjadi ketuanya. Nah itu silakan kalau mau ikut belajar berenang ya nanti insya Allah 1 jam itu diajari langsung bisa ya, gratis ya. Kemudian memanah itu bisa menguatkan otot dada ya sehingga kita bisa nafas itu bisa kuat, dan berkuda itu dia akan memperbaiki rangka tubuh secara keseluruhan. Jadi Masya Allah gitu ya, luar biasa manfaatnya. Dan pas Al-Kahso itu salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki sistem dari tubuh. Outputnya apa? Ada bekam, ada pasyu, ada kai, gitu ya, macam-macam. Jadi ini secara Islam, ya, secara Islam seperti ini, ikhtiarnya. Ya. Nah,
saya perkenalkan terapi Pas Al-Qaso adalah ini. Beliau adalah foundernya. Ya, jadi beliau sudah wafat ya pada saat Juli kemarin ya. Tapi bukan karena COVID ya, tapi karena beliau pernah berperang berjihad di Afghanistan atau Pakistan saya lupa. Terus terkena peluru dan sampai beliau wafat pun pelurunya masih bersarang di tubuhnya. Jadi karena sakitnya karena salah dikatakan karena itu ya, kita nggak tahu pastinya, tapi jelas sudah nggak ada. Tapi beliau itu bukan dokter. Ya, beliau bukan dokter, ya, beliau adalah ahli aerodinamika pesawat. Ya, jadi bagaimana pesawat itu ketika misalnya terbang, terus misalnya di sini ada yang berapa derajat dia itu miring. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kemiringan pesawat seperti ini. Dan itu diterapkan pada manusia. Dan beliau selama 25 tahun itu berada di Belanda dan menikah dengan orang Belanda. Ya, dan beliau ketika anak pertama lahir itu cacat. Kenapa? Karena susah kelahirannya dan sempat dikop. Ya, sehingga lahirnya cacat, anaknya autis ya, dan beliau nyari caranya gimana supaya bisa menyembuhkan anak. Cari sampai beliau itu belajar macam-macam terapi. Ya, sampai beliau itu mempelajari lebih dari 50 macam terapi. Dan beliau menguasai ilmu silat. Ya. Anak pertama masih gagal. Kemudian anak kedua lahir sama. Ternyata anak kedua juga lahirnya cacat juga. Ya. Tapi akhirnya beliau menemukan cara bagaimana supaya menterapi anaknya. Sehingga anak terapi terus dan alhamdulillah anak kedua selamat dan sekarang normal. Nah, dan ternyata beliau membuat riset ya. Jadi risetnya pesawat itu diaplikasikan pada manusia. Ya, sehingga ada kasarannya kalau kita ada namanya seorang pastor juga ya. Beliau juga seorang dokter kedokteran ini olahraga. Dan dia bisa meneliti bahwa sungguhnya apa yang di terapi-terapi yang sudah dilakukan gerakannya itu ternyata ini berapa derajat, gerakan seperti ini seperti apa, itu dia teliti dan ternyata memang dalam tubuh itu ada efeknya yang secara luar biasa secara biomekanika. Nah, jadi sebenarnya gerakan-gerakan PAC itu sudah meneliti melalui pemikiran yang panjang dari beliau karena beliau adalah seorang peneliti. Ini dia. Nah, jadi beliau akhirnya mengambil dari Al-Qur'an ya beberapa ayat ya yang dari dan beliau terinspirasi dari itu beberapa gerakannya. Ya. Jadi beliau adalah seorang pengusaha juga. Ya, jadi beliau dari Belanda tuh pulang ke Indonesia cuman apa? Pengen belajar berkuda. Dan berkuda, kemudian ketika beliau bertemu dengan teman-teman yang berkuda itu ternyata ada yang sakit dan sama beliau diterapi semua. Terapi semua ternyata sembuh semua gitu ya, Masya Allah. Akhirnya mulailah beliau memberikan ilmu ini kepada muslim. Kenapa kau muslim? Karena dasar dari terapi ini adalah Al-Quran. Nah, jadi apa sih pengobatan Pas Al-Qaso? Itu pengobatan yang terinspirasi dari Al-Quran. Ya, makanya hanya muslim yang bisa mengikuti pelatihannya. Fokus pada mendiagnosa pola penyimpangan pada rangka tubuh. Rangka tubuh kita bisa menyimpang. Yang harusnya kita bisa lurus, itu ya ternyata bisa belok ke kanan, belok ke kiri, ya mundur ke kanan, mundur ke kiri. Itu suatu dinamika tubuh yang tidak bisa kita hindari. Nah, kadang-kadang gerakan itu terlalu berlebihan, sehingga itu membuat tubuh menjadi sakit. Gitu ya. Dan nanti akan diterapi untuk memperbaiki rangka tubuh kembali ke fitrah. Gitu. Jadi intinya lebih ke biomekanik ya. Jadi kalau orang-orang seperti saya yang hafal lebih kuat di hafalan itu agak kurang bisa memahami secara biomekanik. Tapi orang-orang teknik ya, mungkin ada jurusan ITS atau ITB gitu ya, belajar ini tuh gampang. Itu gampang. Tapi kalau saya relatif masih harus banyak belajar lagi, insya Allah. Tapi mengasihkan belajar ini. Nah, ini salah satu ayat yang diambil, yang diinspirasi dari Ustaz Aris Mujahid ya, di mana penciptaan manusia itu mulai dari summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqatan mudghatan wa khalaqnal mudghatan izaman fa kasawna izaman lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi penciptaan manusia dari air mani jadikan sesuatu yang melekat. Terus yang melekat itu dijadikan sejumlah daging. Dari daging jadikan tulang berulang, setelah itu dibungkus lagi dengan daging. Ya, kemudian jadikan makhluk yang berbentuk lain. Nah, dari sini beliau terinspirasi dari Fakasona zaman Lahman. Jadi Fakasona zaman Lahman bagaimana tulang itu atau rangka tubuh dibungkus dengan daging. Jadi intinya beliau berpikir bahwa ketika rangka tubuh kita itu normal, gitu ya, maka
daging atau organ yang di dalam menempel di dalamnya itu pasti akan normal. Tapi ketika rangka tubuh itu dia bermasalah, ada yang mintir, ada yang kecepit, ada yang bergeser, maka otomatis daging atau organ yang menempel di situ ada masalah. Jadi ini makanya kenapa kok inspirasinya surat atas al-Kahfi adalah dari proses penciptaan manusia ini. Ya, jadi pakasona zaman lahman, makanya nama kok disebut pas al-kasau gitu ya, karena prinsipnya dari sini. Nah, jadi sini kita bisa lihat, oh ternyata ada 4 unsur penciptaan manusia menurut Al-Quran. Ya, ada alaqah, ada mudghah, ada lahman, dan ada izoman. Ya, di mana izoman tulang belulang dibungkus oleh pakasona, oleh daging atau lahman. Jadi misalnya ada tulang yang bergeser, ya kita bayangkan tulang belakang kan ada berluas-luas ya, berluas, kemudian ada yang bergeser yang plek gitu ya. Jadi ada yang bergeser. Nah, ketika itu bergeser pada alaqah atau pembuluh darah, di pembuluh darah, maka dia akan terjadi penyumbatan. Jadi pembuluh darah kalau kita bayangkan selang gitu ya, dia akan menyumbat karena kepuntir. Jadi kita bayangkan selang kalau dia kepuntir, plek gitu ya, otomatis dia akan ada sumbatan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mengenai jantung posisi kita itu seperti ini, ketika tubuh kita itu miring, nah otomatis dia akan terjadi sumbatan pada aliran darah di jantung. Ya, ini bayangan saya belum sempat bikin animasinya ya. Kemudian kalau misalnya itu terjadi pada organ, maka dia akan mempengaruhi dari fungsi organ. Ya, jadi keempat hal ini itu ternyata sangat berpengaruh pada organ kita. Ya, di mana ketika ada masalah pada masing-masing unsur itu, maka kita akan menjadi kurang sehat. Ya, itu awalnya dari mana? Dari saraf kejepit. Itu hal yang mungkin selama ini kita pahami. Dia rangkanya bergeser atau kejepit. Nah, ini bayangannya. Nah, ya. Jadi ini tulang belakang kita, ya, dia bisa belok ke kanan, bisa ke kiri, gitu ya. Kemudian, nah ini ada ruas-ruasnya, dan di ruas-ruas itu berjalan saraf mulai dari otak sampai tulang ekor. Ya. Jadi kalau misalnya saraf sampai tulang ekor itu ada yang kecepit, nah dia kan maka akan bermasalah pada organ-organ sebenarnya. Ini sekadar Socrates ya. If you would seek health, look first to the spine. Jadi ternyata tulang belakang kita itu penting loh ya. Ya, karena ternyata kalau kita nggak sehat, itu mungkin ada masalah pada tulang belakang kita. Gitu ya. Itu yang selama ini tidak kita pahami. Nah, jadi ini sedikit mungkin kita bisa bayangkan bahwa gerak tubuh itu tidak hanya melibatkan otot. Misalnya tangan kita gerakkan ke atas, itu nggak cuma tangan aja yang bergerak, tapi juga dia akan menggerakkan otot mulai dari tangan sampai ke kaki. Gitu ya. Itu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi gerakan tangan tidak hanya simpel, oh cuma gerakan tangannya, tidak. Mungkin pernah ya kita sakit, tangannya sakit tapi kok kaki saya ikut sakit. Ya kenapa? Karena memang ternyata ototnya berhubungan. Kita salah gerak, tangannya yang sakit tapi kok kakinya juga sakit gitu ya. Itu Masya Allah. Ternyata ada hubungannya bahwa mulai dari atas tangan kita itu berhubungan sampai ke kaki ototnya. Ada beberapa otot yang dia itu nyambung. Gitu ya, Insya Allah ya. Jadi makanya kenapa kok sebenarnya ilmu ini ilmu yang logis gitu ya. Nah, Masya Allah ya. Jadi ketika tulang belakang bermasalah itu pasti akan timbul penyakit. Ya, jadi kita bayangkan di sini ya, tulang belakang bergeser, kemudian dan saraf kejepit, mungkin kita pernah jatuh atau pernah ngangkat beban yang berlebih, otomatis ketika saraf terjepit, tulang belakang dia berjalan, ada saraf, ada pembuluh darah, ada kelenjar limfe. Nah, ketika dia plek gitu ya, otomatis aliran darah dia akan tidak lancar. Atau impuls akan berkurang. Jadi, kenapa berkurang? Kalau misalnya tulang belakang itu bergeser, kemudian dia mencepit saraf, kira-kira impulsnya ke organ itu normal atau tidak? Ada yang bisa jawab? Gimana, Dok? Jadi kayak gini ya. Nah, ini tulang belakang ini ya, itu kan berjalan saraf ya. Nah, dia berjalan saraf ya. Nah, saraf-saraf ini ketika ada tulang ini yang bergeser, ya klek gitu ya. Nah, saraf ini kira-kira dia mensarafi organ-organ di depannya. Nah, kira-kira dia bisa nggak nyampe sarafnya itu mensarafi organ yang di depannya? Kalau lewat aliran darah, Dok. Sama. Aliran darah misalnya ada saraf kejepit, ada tulangnya bergeser, dia menjepit aliran darah,
kira-kira aliran darahnya nyampe nggak ke organ? Nggak nyampe, Dok. Nyampe. Tersendat. Nggak Nyampe. nyampe tetap tersendat tuh, Dok. Ya, jadinya ketika aliran darah itu ke organ tidak nyampe, kira-kira fungsi organ normal atau tidak? Tidak normal. Nggak normal, dokter. Tuh, makanya kenapa kok Itu orangnya nggak normal. tidak kita ketahui kan ya? Kita taunya sakit mah, walah paling kamu makan yang pedes sih, paling kamu kurang teratur makannya, atau kamu stres paling gitu ya, itu yang jelas ya. Nah kan, misalnya ini adalah saraf yang tulang belakang yang dia itu sarafnya mencarafi lambung. Ketika ini klek, kita salah gerak bunyi, apa enggak sampai bunyi sih, salah gerak dan ini bergeser klek, nah dia tidak bisa mencarafi lambung. Aliran darah ke lambung juga tidak lancar, otomatis dia akan lambungnya akan bermasalah. Jadi itu yang saya pahami. Nah, jadi ini. Nah, kita ada jadi sebenarnya saraf-saraf itu mulai dari atas sampai bawah, kita nyebutnya di kedokteran saraf otonom. Saraf otonom itu dia akan mensarafi organ-organ di depannya. Jadi misalnya ini jalan sini sarafnya, oh sampai sini dia mensarafi jantung, mensarafi paru-paru. Oh sampai sini dia mensarafi mata, di mata di sini. Sarafi mulut, sampai sini dia mencari lambung. Nah, ketika yang ke lambung ini dia ada saraf kecepit di sini, maka dia lambungnya otomatis akan bermasalah. Gitu ya. Bisa dibayangkan ya? Ya. Jadi nyata saraf kecepit tidak hanya berakhir pada saraf kecepit saja, tapi juga dia akan membuat organ-organnya itu bermasalah. Gitu ya. Karena seperti itu. Oke, nah ini ya. Jadi dalam si kedokteran, jadi ada saraf otonom ya, nggak perlu diapalin ya. Saya juga udah lupa. Jadi ada saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi ada saraf yang dia bekerja secara kalau kita gerakan tangan itu berarti kita kerjanya kita sadari ya. Tapi kalau saraf otonom itu tanpa kita sadari dia bekerja. Ya, jadi ada yang ke usus, dia menimbulkan gerak usus, jantung, dia menimbulkan gerak jantung. Ketika saraf-saraf ini bermasalah karena saraf kejepit, jantung ada masalah di punggung. Sehingga posisi tubuh itu tidak normal gitu ya. Nah, otomatis jantung akan tidak normal juga kerjanya. Nah, jadi ketika ada saraf kejepit atau misalnya ada organ saraf yang dia tidak berjalan sebagaimana semestinya, otomatis dia akan mempengaruhi fungsi dari organ-organ yang disarafinya. Salah. Nah, jadi perlu kita perhatikan bagaimana posisi tubuh jenengan. Ya, ini sepele ya, sepele kita cara ngangkatnya yang cara duduk kita yang seenaknya gitu ya, PW gitu ya. Kemudian posisi berdiri yang tidak seimbang gitu ya, atau cara ngangkat yang tidak baik itu ternyata mempengaruhi tidak hanya berakhir pada saraf kejepit, tapi saraf kejepit itu bisa mempengaruhi pada organ dalam tubuh kita. Jadi hati-hati. Ya, itu yang tidak kita pahami selama ini, gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya. Ya, kita perhatikan orang ini postur tubuhnya seperti ini melengkung gitu ya. Itu kalau kita lihat tegang banget orang ini gitu ya. Otomatis kira-kira posisi seperti ini ya, itu sangat tidak nyaman. Ya, di sini dia bisa kena karena tegangnya dia bisa sakit kepala. Ini kan menarik tulang belakang ya, menarik. Nah, dia ketarik banget otomatis dia akan sering sakit lehernya. Gitu ya. Sini dadanya melengkung sekali gitu ya. Itu bisa kena asma, sesak ya, dan menekan jantung. Terus perutnya posisinya mentiung seperti ini gitu ya. Itu bisa kena GERD, kena MAH. Ya nanti ke bawahnya lagi lebih parah lagi. Ya, jadi posisi postur seperti ini sangat bermasalah gitu ya. Kebanyakan yang seperti ini rata-rata dia punya asma. Ya, karena kita lihat dadanya sangat cekung sekali gitu ya. Itu kelihatan ya. Jadi kita bisa kalau kita terapi sudah bisa mendek. Oh, kayak gini pasti punya mah, punggungnya bengkok itu pasti punya mah. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Ya, jadi tidak hanya ternyata postur tubuh juga bisa bikin sakit juga gitu ya. Nah, ini beberapa testimoni. Suaranya tidak ada, Dok. Nggak ada. Nggak masuk ya. Di sana masuk.
Ya, mungkin bukanya pakai tab kali dok. Pakai apa? Ya? Pakai laptop ini. Nggak apa. Jadi intinya di sini jadi Ustadz Hanan Naki sudah pernah diterapi sama Ustadz Haris. Beliau punya asma ternyata ya. Sudah bertahun-tahun nanti alhamdulillah langsung plong. Tuh. Terus Ustadz Bastiar Nasir juga pernah diterapi sama Ustadz Haris. Ternyata beliau mengatakan bahwa dia setuju dengan inspirasi yang diambil dari terapinya PAZ ini. Jadi nanti beberapa penyakit itu yang selama ini kita tidak tahu itu ternyata Masya Allah ya, itu luar biasa efeknya. Jadi siapa aja sih terapi, semua orang bisa, mulai dari bayi sampai nenek-nenek. Jadi ya itu bisa terapi semuanya. Jadi ya, walaupun tidak semua penyakit bisa diterapi dengan pas al-kasol. Ya, jadi ada yang sakit lambung, Masya Allah ya, gampang sekali. Saya juga contohnya saya ini. Nah, saraf kejepit, des jantung bocor, ya mungkin jantung bocor selama ini kita terapinya diapakan kalau ada jantung bocor? Diapakan kalau ada bayi jantung bocor? Dioperasi palingnya. Bel katanya. Ditempel. Dioperasi ya. Ya, dioperasi. Dan tahu terapinya dioperasi biayanya berapa juta? Ratusan juta mungkin ya, enggak. Masya Allah, tapi ternyata setelah ada satu istilah target sederhana ya, terapinya cuma kita bedong anak-anak itu, kita bedong dan Masya Allah banyak yang pulih dengan terapi PAZ tanpa operasi. Jadi salah satu salah satu ikhtiarnya ya. Dan Masya Allah ya, yang saya pribadi rasakan itu saya menterapi anak hiperaktif, anak autis gitu ya. Dia sudah di Sutomo itu selama ya umurnya sudah 4 tahun ya. Jadi dia sudah bertahun-tahun di Sutomo. Jadi orangnya tuh asli Ponorogo, dia pindah ke Surabaya, ngekos di kos-kosan kecil, dia tujuannya supaya dia pengen menterapi anaknya di Sutomo. Jadi bapaknya kerja serabutan. Terus dia mengatakan nggak ada progresnya dok di Sutomo. Terus kita ajari, ibu harus tega ya, nanti anaknya dibedong setiap hari minimal setengah jam. Nggak apa-apa, anaknya nanti nangis, berontak, nggak apa-apa, tapi memang itu terapinya seperti itu. Usia berapa dok? Usia 4 tahun. Usia 4 tahun anaknya ketika mau terapi loncat sana, naik kursi, naik meja. Udah aktif soalnya. Ya, hiperaktif. Jadi alhamdulillah setelah kita ajari, kita pakai ke ibunya, ibu harus yakin ya, bismillah. Kalau jenengan tega dan tetap menerapi, insya Allah akan ada progres. Ternyata kita kasih PR ya, 2 minggu setelah beliau terapi mandiri di rumah, itu langsung anaknya ada progres. Jadi dia WA, ya Allah dok, sekarang anak Arsya, namanya Arsya ya, Arsya sudah bisa fokus, sudah lebih kalem, kalau diajak bicara itu sudah bisa noleh gitu, sudah bisa, kalau dipanggil dia kan nggak noleh, ini sudah bisa noleh, sudah ngerti kalau dipanggil gitu, Masya Allah. Jadi hanya dalam waktu 2 minggu itu langsung terlihat progresnya, dan itu pun disadari oleh terapisnya yang di Sutomo. Padahal dia sudah bertahun-tahun di Sutomo tidak ada progres, Masya Allah ya. Jadi dan ternyata ini membantu dunia kedokteran menurut saya, bahwa ada beberapa penyakit yang di dunia kedokteran tidak ada progres, tapi ternyata di PAZ bisa disembuhkan gitu ya. Jadi walaupun ada beberapa kasus di mana bertentangan dengan dunia kedokteran juga ada. Ya, jadi seperti kasus epilepsi, ya kalau kasus epilepsi di dunia kedokteran dikasih obat untuk melemas otot, sehingga akhirnya mereka tambah lemes. Gitu ya. Tambah lemas, anaknya tambah tidak bisa apa-apa, hanya tidur aja. Kan tidak pernah terasah. Ya, karena kan ketika mereka tidak kasih obat anti kejang, mereka kan kejang gitu ya. Tapi Masya Allah ya, kita ada pasien, dan alhamdulillah ibunya juga ikut pelatihan PAS ya, jadi terapis juga. Beliau punya seorang anak ya, dan itu ketika kejang itu bisa 40 kali sehari 40 kali gitu ya. Bayangkan anak kejang sehari 40 kali gitu ya. Bayangkan bagaimana kita, anak kejang kita sekali aja udah bingung gitu ya, ini 40 kali gitu ya. Akhirnya dia diterapi, ketika dia mencoba terapi dan tetap diberikan obatnya, itu tidak ada progres. Progresnya ada tapi sedikit, tapi tetap kejang lagi. Akhirnya dia bismillah ikhtiar, dia sudah bilang kalau obatnya selepas, dia coba obat epilepsi dilepas sama dia, dan dia menterapi anaknya itu dibedong setiap 1 jam. Bedong terus 1 jam. Dan Masya Allah setelah 3 hari dilakukan seperti itu, terapi tiap 1 jam, semula yang kejangnya itu 40 kali itu langsung berubah drastis hingga sehari tinggal 3 kali. Masya Allah dalam waktu 3
3 hari ibunya berjuang, ya tiap 1 jam dibedong, tiap 1 jam diterapi, tiap 1 jam terapi sendiri sama beliau, masya Allah ya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sekarang ketika saya temui sekarang gimana? Sekarang udah kencang paling sekali sehari itu pun cuman matanya aja pik gitu aja, udah nggak pernah kencang seluruh tubuh itu nggak pernah. Ya tinggal beliau PR-nya menyembuhkan autisnya karena memang kejang itu kan asalnya karena dia terlalu kendor ya, sehingga kita kencangkan, kita kuatkan, alhamdulillah kuat, tinggal memperbaiki autisnya karena bagaimana kalau kejang dia mengaruhi otak, masya Allah. Jadi ada beberapa solusi yang tidak bisa diberikan di dunia kedokteran, ternyata di PAC bisa, dan memang ada beberapa hal di mana di PAC tidak bisa di dunia kedokteran. Jadi ini ikhtiar, ya, ini ikhtiar. Ya, tidak semuanya harus dipas juga enggak. Ya, tidak semuanya. Apakah ada yang bisa sembuh tanpa operasi dan ya yang ternyata tidak bisa dipas juga harus dioperasi juga ada. Ya, misalnya kayak beberapa kasus ada tulang belakang yang sudah hancur itu tidak bisa di PAZ ya, karena sudah tidak utuh jadi harus dioperasi. Yang tidak bisa. Ya. Jadi banyak sekali testimoni yang bisa dengan lihat di YouTube ya kalau tentang PAZ ya. Ada yang tidak sembuh dengan pas juga ada. Ada yang tambah sakit dengan pas juga ada gitu kalau salah gerakannya. Jadi ini adalah ikhtiar ya, bagaimanapun kesembuhan adalah dari Allah. Nah, jadi ini sedikit tentang salah satu moto pas di mana pas itu berusaha kita ikhtiar tanpa operasi. Ya operasi psikologi bukan jalan utama, bukan jalan harian. Ciptaan Anda sempurna, jangan dipotong, dibongkar, atau dibenamkan alat tambahan. Jadi misalnya kasus benjolan gitu, bagian payudara. Ya, masya Allah saya berapa kali paling simpel benjolan di leher ya, benjolan di leher itu kita terapi sekali sudah langsung hilang. Ya, benjolan payudara kita terapi yang semula daya besar gitu ya, itu dia langsung mengecil. Gitu ya langsung, masya Allah ya. Memang yang nggak susah kalau sudah stadium 4, itu kita butuh terapi khusus gitu ya. Dan memang biasanya kalau pasien benjolan itu butuh diruqyah juga. Jadi masya Allah ternyata ada beberapa kasus di mana dia bisa diterapi dengan sehingga tidak perlu dioperasi. Tapi ada juga yang memang harus dioperasi, gitu ya, yang sudah memang membesar banget itu kita sarankan dirawat dulu lukanya. Nah, jadi ini salah satu jargon pas ya, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Kadang kita terapi gitu langsung bilang, ini nggak jimat apa gitu, enggak. Nggak pakai jimat, kita menggerakkan tubuh gitu ya, supaya dia kembali ke fitrahnya. Jadi ini memang jargon kita ya, yang membuat kita semangat untuk bisa belajar pas lebih dalam lagi. Gitu ya. Nah, pas apa bisa untuk penyakit semua penyakit? Oh ya enggak juga gitu ya. Jadi ada beberapa pasien resiko tinggi yang kalau kita terapi kita harus berhati-hati, bahkan mungkin tidak bisa gitu ya. Jadi operasi tulang, kalau dia sudah pernah operasi tulang belakang atau pernah operasi otak yang diambil sebagian otaknya gitu ya, operasi pergantian organ, ganti bonggol itu kan karena sudah tidak fitrah ya, organnya sudah diangkat ya, kalau udah diangkat nggak bisa dibalikin lagi ya. Ada patah tulang masih ada pennya, atau baru selesai operasi sesar, atau sudah terlalu tua ya, jadi sudah tua tuli lagi, wah itu sudah nggak bisa terapi ya, karena memang tidak bisa kooperatif ya. Karena memang nanti terapinya itu tergantung, bukannya tergantung kita, tapi tergantung pasiennya, ya bukan tergantung terapis. Ya, jadi kalau mungkin pernah dengar apa namanya ada yang resign ya, ada yang mau tanyakan, apa nanti aja? Boleh tanya sekarang dok? Yang sesar itu dok, itu berapa lama harus nunggu ya dok? Setelah operasi sesar. Sampai luka sesarnya sembuh. Ya, luka kira-kira ya 6 bulan lah, 6 bulan. Oh 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Itu pun juga kita hati-hati. Kalau yang benar sembuh total. Terima kasih dok. Tahunan nanti luka yang dalam total itu. Ya tapi nanti gerakannya bisa hati-hati. Oke. Baik. Nah, terima kasih dok. Sakitnya apa aja? Jadi sebenarnya PAZ tidak mengenal penyakit. Jadi kalau di PAZ ada 4 diagnosa yang kita lakukan. Jadi asma, senak kecil, stroke, jantung, skoliosis, asam urat itu beberapa yang kita itu beberapa aja ya. Tapi sebenarnya kembali ke asal bahwa PAZ itu menekan penyimpangan tubuh. Jadi diagnosa PAZ itu bukan seperti itu. Ini kan diagnosa dokteran ya. Kalau diagnosa PAZ itu cuma ada kekencangan, terlalu kencang, terlalu kendor, melintir, atau kombinasi.
Jadi seperti itu, karena memang kita sifatnya seperti ke biomekanik. Jadi ada tubuh yang dia tuh terlalu kencang banget, ada yang dia terlalu kendor banget sehingga dia gampang loyo, gampang sakit. Ada juga yang dia sampai mintir. Nah, kalau mintir itu juga kita perbaiki. Jadi di PAZ diagnosanya sangat gampang sekali, dan itu orang umum itu wah gampang sekali mempelajarinya, gitu ya. Jadi makanya yang mengikuti pelatihan itu hitung jari 1, 2, 3. Tapi sebagian besar itu orang awam. Kenapa? Karena sangat mudah sekali dipelajari oleh orang awam. Ya saya aja pas ikut itu rasanya pas ikut pelatihan PAC pertama kali itu di Sidoarjo 2019 itu seolah-olah kita di brainstorming dokter itu. Terus gini mikirnya, saya tuh kayaknya kok sekolah 7 tahun di kedokteran tuh nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan ilmu ini gitu ya. Sama seperti itu. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang di kedokteran tidak bisa dijawab itu di PAC bisa dijawab. Ya seperti penyebab penyakit. Ya, kenapa kok muncul benjolan? Kalau di kedokteran kan, oh mungkin karena virus, oh mungkin karena ini. Tapi ternyata di PAC itu dijawab kan ada penelitian di kelenjar info, gitu ya. Jadi masuk ada berapa lima di kedokteran ternyata bisa dijawab. Nah jadi pas al-kasau itu mengembalikan tubuh ke posisi fitrah, ya di mana posisi tubuh yang dia itu ada penyimpangan, gitu maka dia kembalikan ke posisi normal. Terusnya seperti apa? Ini beberapa gerakan ya yang dilakukan pada saat kita terapi. Ya jadi seperti senam ya, seperti yoga, seperti stretching. Ya cuman ada sit up, ada kayak gini ya didorong seperti itu, ada dengan diayun-ayun. Jadi gerakannya seperti yoga. Ya, mungkin ada yang pernah ikut yoga ya, gerakan seperti itu. Ya, walaupun nanti tidak semua orang gerakannya sama. Ya. Jadi, nah ini salah satunya yaitu hentak kaki. Nah ini masya Allah ya terinspirasi dari Al-Quran. Ya di mana ada yang tahu Nabi Ayub sakitnya berapa tahun? Berapa tahun Nabi Ayub sakitnya? Ayo. 12 tahun bukan? Lebih, oh berapa? Nawar deh berapa? Lebih kayaknya dok, lama Ya. banget. Lama banget tuh, berapa puluh tahun? Nah, insya Allah sekitar ada yang mengatakan kita 80 tahun. Oh 80 tahun loh, lah umuran nenek saya. Nggak sampai lah. Jadi Nabi Ayub itu sakit selama 17 tahun. Entar ada iklan lewat. Ya. Jadi selama 17 tahun beliau sakit dan Masya Allah ternyata sama Allah cuma disuruh urkus birizlik haza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sesuai untuk mandi dan Terus mari surat ono. Insya Allah ya, jadi dengan hentakkan kaki urus birizlik. Jadi salah satu terapi dari PAC itu nanti akan kita ajarkan bagaimana menghentakkan kaki sesuai dengan fitrah tubuh kita. Kenapa kok ada itu? Jadi hentakkan kaki ternyata mempengaruhi rangka tubuh yang mulai dari kaki sampai ke atas. Jadi kalau kita hentak kaki itu dan tidak cuma terasa di kaki aja, tapi juga sampai ke otak rasanya, jeduk gitu ya. Dan ketika meloncat itu dia akan jadi nol gravitasi sehingga titik rilis segala proton sangat kecil. Jadi ibarat misalnya kita ada saraf kejepit, ya tulang belakang ibarat kita mur sama baut yang udah karatan. Nah itu untuk merilisnya itu butuh ditutup sama palu, gitu, ceduk nanti. Nah tapi kan kita nggak mungkin ya memukuli kita dengan palu, maka gantinya dengan hentak kaki. Jadi masya Allah, jadi makanya kenapa kok hanya Muslim saja yang bisa ikut pelatihan karena inspirasinya dari Al-Quran. Gitu ya. Ini salah satu inspirasinya. Urquds birizlik. Nah ini ya, jalan ala Rasulullah, ala pas ya. Jadi Rasulullah itu kalau jalan ya itu seolah-olah bumi itu dilipat bagi beliau. Ya bahkan dia harus ketika kita harus berkunjung. Nah jadi kalau dengan pengen sehat silakan coba kalau jalan pagi seperti ini. Jadi jalannya langkah jauh, kemudian badannya diputar. Langkahnya jauh tapi badannya diputar. Nanti akan menguatkan jantung. Jalan, dia akan menarik tubuh semuanya. Putarnya ke arah kendor ya dok? Enggak,
Itu kan hakanya, bukan hak. Ini jalan ala pas. Pas dia kita jalan dengan langkah jauh, lurus kakinya, kemudian badan diputar, diayun. Itu Masya Allah, itu efeknya luar biasa. Nah, di gerakan terapi di PAC itu beda tiap orang. Jadi jangan sampai dengan sudah diterapi kemudian diajarkan pada yang lain, tidak. Ya saya pernah ada punya teman itu dia kena kanker payudara, terus diterapi hilang ya, dia ajarkan ke temannya. Ya, dia hilang payudara, temannya pulang muntah-muntah gitu. Ternyata berbeda, gerakan tiap orang berbeda tergantung dari penyimpangan tubuhnya. Nah, insya Allah ya, jadi ini sekalian memberitahu bahwa kita ada pelatihan 2 hari. Nanti setelah pelatihan itu kita bisa langsung menterapi. Ini yang terdekat di online, yang khawatir, aduh kalau jauh bisa online ya. Bisa juga yang terdekat bisa ada Gresik, di Dumai, Palembang tuh Juni ini, Cirebon, Medan, Lampung ya. Kemudian nah nanti di Juli Jakarta dan ada di Surabaya juga ada ya. Surabaya insya Allah 16-17 Juli, di Jakarta 23-24 Juli, yang lain juga ada. Nanti bisa dicek di ya. Nah, sekarang saya ingin share tentang posisi tubuh yang sehat ya. Jadi bagaimana cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita ngangkat dan itu akan malah tubuh. Jadi kalau duduk, kalau berjalan, kalau bisa jalannya agak seperti Pragawati ya. Jadi jangan bungkung seperti kebanyakan utang, beban. Juga jangan terlalu dangak, jangan terlalu terlalu penting ke belakang gitu ya. Jadi jalannya secara elegan. Ya. Dan kakinya lurus, ya jangan seperti bebek kakinya. Posisi mengangkat pun juga demikian. Jangan pernah mengangkat posisi ruku. Kenapa? Karena posisi ruku itu dia akan mencederai tulang belakang. Tulang belakang tidak akan mampu untuk menampung beban ketika kita mengangkat beban pada saat posisi ruku. Dia hanya bisa menanggung beban ketika pada saat kita berdiri. Jadi kalau mau ambil beban dari bawah kita jongkok dulu, jongkok baru angkat beban ke atas. Jadi yang bergerak adalah sisi kaki, bukan dari punggung. Oke. Nah, cara duduk yang benar kalau bisa jangan seperti ini duduknya. Ya, jangan seperti ini ya. Posisi CPW ya. Jadi kita ambil HP terus kita nyender sampai akhirnya posisinya seperti ini atau seperti ini. Kenapa? Karena ini akan menduduki tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu tulang yang sangat penting loh ya. Jadi ketika tulang belakang bermasalah, maka tubuh akan bermasalah. Makanya sekarang tuh banyak suka pusing, kenapa tulang ekornya masuk. Ini penting sekali. Kenapa? Tulang ekor adalah tulang yang dia akan utuh, walaupun tulang lain akan hancur ketika kita mati. Tulang ekor adalah tulang di mana tersimpan segala memori kita mulai dari kita lahir sampai kita mati. Dan kita akan dibangkitkan dari tulang ekor di akhirat nanti. Ya, jadi begitu pentingnya tulang ekor, sehingga kalau tulang ekor bermasalah, maka tubuh akan bermasalah. Salah satu contohnya adalah anak yang cerebral palsy atau anak yang dia autis. Itu karena tulang ekornya sangat lemah sekali. Kita terapinya adalah melakukan tulang ekor ini. Kalau jenengan mungkin pernah kok sakit ya leherku atau misalnya pusing gitu ya, padahal cek tensi normal, cek kolesterol normal, mungkin salah satunya adalah karena tulang ekor yang masuk. Jadi silakan diperbaiki posisi duduknya. Kalau duduk yang tegak, jangan posisi nyender tapi posisinya posisi PW kayak gini ya. Jadi ini menduduki tulang ekor ya. Nah, tidur pun juga sunahnya menghadap ke kanan ya. Karena kalau menghadap ke kanan maka lambung dia posisi rileks, dia posisi mengalir dengan lancar pasang lambungnya. Terus, nah ini posisi sholat, mungkin kalau misalnya kita praktek lebih enak, tapi ini karena online ya. Jadi posisi kalau sholat kita berdiri, maka langkah baiknya posisinya tumit bertemu dengan tumit. Jadi seperti ini. Yang lurus adalah bagian yang luar. Ya, jangan seperti ini. Ini namanya jentik, kelingking bertemu dengan kelingking. Bukan seperti ini, tapi adalah tumit yang bersentuhan. Nah, posisi seperti ini adalah posisi fitrah. Berdiri, nanti kalau rukuk, tangannya lurus menopang pada lutut, kemudian punggungnya juga lurus. Nanti akan kerasa ketarik dari belakang sampai ke atas ini. Itu Masya Allah, itu posisi rileks, posisi di mana ketika kita melakukan rukuk dengan benar, dan posisi kaki seperti ini, ya, kaki seperti ini, itu nanti tulang belakang seorang ketarik, dan ketika ketarik maka aliran darah itu akan lancar. Gitu Masya Allah. Jadi posisi rukuk pun juga, posisi sujud juga seperti ini.
Jadi kakinya rapat, kemudian tangan dibuka, ya memang kalau perempuan mungkin tidak selebar ini. Jadi tetap dibuka, terus kepala sujud turun seperti ini. Dan ini dibuka lebar. Karena kalau Rasulullah sholat, itu seolah-olah anak kambing bisa masuk di perutnya. Itu Masya Allah. Jadi posisi sholat yang benar seperti ini. Jadi silakan perbaiki posisi sholat sesuai fitrah. Insya Allah dengan memperbaiki posisi sholat itu, maka kita juga kembali fitrah. Dia menjaga tubuh untuk kembali fitrah. Gitu ya. Nah, insya Allah itu ya biasa kemudian khairan kasira. Nah, kalau memang mau ikut pelatihannya atau ikut terapinya, silakan cek di website ya. Kalau untuk jadwal pelatihan ada pas.live jadwal. Kalau untuk terapis itu bisa cek yang itu sudah diuji kompetensi ya. Insya Allah di Indonesia sudah tersebar terapisnya walaupun memang tidak banyak. Ya Insya Allah itu aja dari saya. Saya kembalikan ke ada yang mau bertanya silakan raise hand atau enggak bisa lihat bisa lewat chat. Nah, ya silakan Bu Yuliana. monggo silakan. Silakan Bu Yuliana. Aku nih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ternyata ilmu pengobatan pas ya, pengobatan akhir zaman itu berhubungan dengan hanya dengan saraf-saraf aja ya dok ya, bukan masalah yang penyakit lain macam ya itu tadi yang dibilang tidak mengenal penyakit itu ya dok. Jadi kalau misalkan tulang ekor yang ada katanya tulang ekor yang bermasalah itu gimana dok? Yang itu kan yang apanya dok? Itu misalkan bermasalah posisinya gitu. Kan ada kan posisi tulang ekor itu nggak benar itu. Itu yang dipas yang di mananya dok? Itu aja dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung saya jawab ya. Ya. Jadi kita ketika di PAC tidak hanya memandang hanya satu sisi. Jadi ketika salah biasanya kita nyebutnya tulang ekornya masuk atau mungkin bengkok. Jadi kalau kita raba kerasa kok raba itu ada tulang ekornya masuk, itu kelihatan dari posisi tubuhnya. Jadi kelihatan dari kakinya, kelihatan dari postur tubuhnya itu kelihatan kalau tulang ekornya masuk. Nah, terus sebenarnya tidak hanya berbicara tentang saraf, saya hanya mengatakan salah satu secara logika bahwa ternyata dengan saraf kejepit itu dia akan mempengaruhi organ. Jadi ketika misalnya saya punya darah tinggi, apakah itu hanya karena sarafnya? Tidak juga. Jadi intinya bahwa ketika rangka itu dia bermasalah, ada yang muntir, ada yang belok, ada yang bergeser, maka dia akan mempengaruhi posisi tubuh. Jadi ketika misalnya tubuh itu dia miring, jadi ya mau visual gimana ya? Di sini tidak bisa ya. Jadi harusnya pakai animasi ini. Jadi misalnya dia miring posisi tubuhnya, otomatis kan yang miring tidak hanya tubuhnya, tapi juga organ yang di dalamnya juga akan miring. Jadi misalnya tubuhnya miring ke kanan, dia harusnya lurus gini, ternyata dia miring ke kanan. Otomatis organnya juga miring ke kanan dan tulang belakang juga akan miring. Nah itu nanti akan membuat puntiran pada organ juga. Ya mungkin kita nggak bisa bayangin di sini ya. Kita pakai ini deh. Kelamaan duduk itu juga berpengaruh ke tulang ekor ya dok? Posisi duduk yang salah yang berpengaruh. Ya, jadi posisi duduk yang paling baik adalah posisi duduk bersimpuh atau duduk iftiros, karena dia tidak duduk di tulang ekor. Tapi kalau dia posisi duduk kayak tadi ya, duduk nyenden tapi posisinya nyelendreh kalau orang Jawa bilang itu ya, itu dia menduduki tulang ekor. Nah itu yang akan nanti membuat tulang ekor bermasalah, dan ketika tulang ekor itu masuk, dia akan bikin tubuh kita jadi bermasalah. Entah itu pusing, entah itu jadi organ itu berfungsi tidak baik, karena dia akan menarik saraf mulai dari tulang ekor sampai ke otak. Gitu. Untuk itu kan untuk posisi duduk yang nggak terlalu lama. Kalau posisi lagi di bis gitu dok, kan baru-baru ini saya ikut tur 3 hari gitu perjalanan ke Jogja, safari Tadabur Alam. Lah kebetulan saya seorang terapis bekam sama pijit urat dok. Nah
yang saya alami itu saya nangani ustazah saya posisi dia mengeluh tengah-tengahnya katanya kayak di tulang ekor ini loh Bu yang sakit gitu. Itu Ya. saya langsung tekan, saya pijit aja. Alhamdulillah agak berkurang. Saya naikkan gitu, Dok. Jadi, Itu gimana, Dok? Jadi terapi bekam itu untuk outputnya PAZ bagus. Terapi pijat itu hanya untuk melemaskan otot-ototnya saja, tapi tidak memperbaiki sistem. Jadi nanti di PAZ itu kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki posisi tulang ekornya yang dia itu masuk atau dia belok, ya itu kita perbaiki. Kemudian ketika ada tulang belakangnya sakit, misalnya yang pinggangnya sakit itu kita perbaiki, karena itu pasti ada sesuatu yang meluntir atau sesuatu yang bergeser, itu kita perbaiki. Jadi mungkin jenengan bisa tambah ke pelatihannya supaya nanti kita tahu, oh oke lah, nanti pasiennya Pengen, Dok, pengen banget. nanti setelah kita perbaiki sistemnya, baru kita perbaiki lokalnya. Ya, jadi ada beberapa kasus di mana setelah diperbaiki sistemnya kok masih sakit, mungkin berarti ototnya yang kaku, itu kita pijat. Nanti dia ada kondisi ekses ya, di mana diamnya ada somur itu bisa kita bekam. Jadi kalau kan dibekam kan kondisi ekses ya, kondisi dia kondisi se itu yang kita bekam. Tapi kalau kondisi si kan nggak bisa. Gitu. Kalau dia kondisinya lemah dia tidak bisa. Ya. Sama, saya juga nggak bisa akupunktur tapi nggak bisa pakai. Jadi ada beberapa kasus di mana oh ini dibekam. Nanti ada pasien stroke, oke setelah kita terapi sistem kita perbaiki, oke inputnya kita perbaiki, ya nanti outputnya kita suruh bekam. Jadi itu suatu hal yang holistik. Kalau di PAS seperti itu. Saling berkaitan ya, Dok ya. Ya, terus. Syukron, Dok. Jazakumullah khairan kasir. Selanjutnya Bu Nita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Nia? Alhamdulillah. Sehat, sayang. Saya justru mau nanya nih Dokter Nia. Kemarin kan udah diterapi sama dokter nih. Yang kita terapi di kolam renang. Kolam renang. Jakarta. Kan PR-nya HK-nya itu kan sebelah kiri. Saya kok dihendakkan sebelah kiri itu malah nggak nyaman gitu. Akhirnya saya nggak ngelanjutin lagi yang HK-nya. Lanjut gerakan yang lain aja. Yang kanan aja? Yang gerakan lain aja. Oh, gerakan lain aja? Ya, soalnya saya ngerasa nggak nyaman kalau di HK-nya sebelah kiri. Terus juga kalau yang napas juga saya lebih kebuka keluar, lebih nyaman. Setelah itu kebuka keluar lebih nyamannya. Gitu. Ya, nanti kalau ketemu Jakarta diperbaiki lagi ya. Atau ke terapi Jakarta aja, nanti biar evaluasi lagi ya. Oke, saya tunggu ya kabarnya dokter Jakarta ya. Yuk. Makasih dok. Yuk. Tadi Pak Maman raise hand, apakah masih mau bertanya? Nah, jadi beberapa gerakan PAS ketika sudah dilakukan maka kita ada evaluasi sebenarnya apakah gerakan itu ada progresnya atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi karena dia butuh penyesuaian. Ya, setelah gerakan 1, kedua itu nanti dia butuh penyesuaian seperti itu. Ya. Monggo. Bu dokter, dari satu terapi ke terapi berikutnya itu jaraknya berapa ya? Bisa langsung dilakukan setiap hari atau ada jarak yang tertentu? Oh, gini. Terus yang dipersiapkan apa saja sebelum terapi? Jadi biasanya kalau mau terapi kita sudah pakai celana panjang gitu. Jadi gini, terapi PAZ itu bukan seperti chiropraktik. Mungkin pernah dengar ya chiropraktik, Yumihu, Ya. terus Prakmito. Beda ya? Beda. Itu tergantung terapis. Jadi kalau ke chiropraktik misalnya datang di terapi, kerek, pulang enakan, tapi sampai rumah sakit lagi. Tapi lagi, nanti terapi enak, pulang sakit lagi. Kenapa? Karena tidak dikasih PR. Ya, jadi kalau di PAZ itu nanti kita terapi sudah enak, kemudian kita kasih PR yang dilakukan di rumah. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk maintenance. Fungsinya untuk bisa supaya tubuh tetap dalam posisi fitrah. Nanti evaluasi kapan? Mungkin 1-2 minggu lagi dievaluasi gerakannya apakah
ada progresnya atau tidak. Kalau nggak ada progres, jadi kita harus mungkin ada yang perlu disesuaikan lagi, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu PR dilakukan setiap hari di rumah ya? Setiap hari Setelah ya di terapi. pagi sore. Tapi kalau misalnya nggak ada progres, ya udah nanti berarti perlu kita evaluasi lagi, gitu ya. Karena pada saat pertama datang bisa jadi diagnosa kita A, ternyata kita ada evaluasi berikutnya, loh ternyata seperti ini baru keluar aslinya. Nah itu kan seperti itu. Jadi makanya kita juga perlu berhati-hati dalam menterapi pasien gitu ya. Karena memang kayak gitu orang berubah gitu. Saya punya pasien itu pas terapi pertama dia kiri. Berikutnya sebulan lagi sakit lagi pindah kanan. Berubah, berikut lagi sakit lagi. Jadinya yang pertama pinggangnya S jadi C loh. Jadi kadang ada beberapa tubuh kita yang ketika kita melakukan aktivitas apa itu ternyata berubah itu juga bisa. Masya Allah ya. Jadi kita sampai gede-gede, oh ternyata tubuh kita tuh sangat elastik sekali sehingga pada beberapa kasus ternyata bisa berubah gitu ya. Gitu. Jadi ya insya Allah bisa kita perbaiki lagi. Jadi terapinya berapa kali? Tergantung dari keparahan penyakit, tergantung dari usia, dan tergantung dari bagaimana pasien menterapi dirinya sendiri. Jadi misalnya semakin tua usia maka terapinya juga semakin lama gitu ya. Semakin muda maka dia akan semakin progresnya semakin bagus seperti itu. Jadi misalnya bedalah antara terapi kita nerapi pasien yang usia 20 tahun dengan usia 70 tahun ya beda gitu ya. Kalau usia 20 tahun mungkin sekali terapi selesai, dia tinggal ngerjain PR-nya. Tapi kalau yang sudah 70 tahun mungkin butuh beberapa kali karena kita nih progresnya 50%, 25% gitu ya. Atau mungkin pasien yang memang dia sudah tubuhnya kaku gitu sehingga perlu dilemesin lagi. Nah, itu butuh beberapa kali. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya. Jadi tidak tergantung terapis, tapi tergantung pasiennya juga. Jadi ada juga yang dikasih PR, nyata PR-nya dikerjakan gitu ya. Datang lagi, kenapa? Sakit lagi. Memang PR-nya dikerjakan atau enggak? Enggak. Ya udah sakit lagi jadinya. Jadi seperti itu. Gitu. Kalau yang awam sekali dok, itu kalau baiknya kita belajar dulu ya, yang ikut mengenai pelatihan terapi dulu. pasien. Ikut pelatihan dulu. Harus ikut pelatihan dulu. Iyalah, nggak ikut pelatihan saya kan tidak bisa ngajar juga. Jadi kalau di pelatihan nanti Jadi ada. itu nggak bisa datang sebagai pasien aja gitu ya dok? Ya. Tapi baiknya sih kalau saya prefer ikut pelatihannya. Kenapa? Dengan ikut pelatihan sampai bisa menterapi keluarga, bisa menterapi teman-teman. Itu manfaatnya luar biasa. Oh gitu dok, iya iya. Baik dok. Terima kasih, jasakillah khair. Masih ada waktu 15 menit, silahkan masih ada yang mau bertanya. Dokternya mungkin ada yang bertanya mungkin kalau di kotanya masing-masing, kalau misalnya mau berobat pas itu di mana mungkin bisa dikasih tahu. Ya, jadi kalau misalnya mau berobat PAZ, itu bisa ke link ini ya, bisa cari terapisnya di link ini. Bisa itu di chat linknya. Linknya di chat ya, bentar. Copy dulu. Ya Allah, salah. Kalau nggak salah, kalau di Jakarta di Cilandak kan ya? Banyak. Bisa cek di sini atau bisa cek di sini. Ibu kalau mau ngecek mau berobat PAZ bisa lihat di sini ya, di www.pazindonesia.com. Atau cek sini juga bisa. Yang pasti net itu terapisnya sudah certified kalau yang di Pasninet. Terus kalau mau ikut pelatihannya bisa cek di sini. Nggak bisa diklik yang mana Bu Yuli? Yang itu pasindonesia.com ya, itu nanti ngetik sendiri aja. Saya juga ngetik sendiri. Udah baru bisa biru bawah.
Syukron. Ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin nanti bisa bertanya lewat Hikari Group ya. Dokternya jangan dulu live deh. Kabur. Jadi kalau untuk Jakarta insya Allah Juli mendatang ada pelatihannya 25-26 Juli. Insya Allah. Insya Allah dokternya mau ke sini, mau ke Jakarta. Bukan di Jakarta. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung acara. Kami mengucapkan jazakallah khair kepada dokternya yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya untuk Hikari Parenting School. Semoga ilmu dan amal dokter diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara Hikari Parenting School kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbak kirim di link ya, di WA ya. Linknya tadi. Oh ya, nanti saya kirim di WA grup. Oke, syukron. Ron. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya. Terima kasih Dokter Nia. Terima kasih Dokter Nia. Wah, bahaya ini. Mana penyusup. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Terlambat, Dok. Terharu. Terima kasih dokternya. Tiba di grup lagi ya, Dok. Ya? Tiba di grup lagi. Oh, iya. Cari. Monggo.